Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya saat menonton video gue ini. Amin. Selamat datang dan kembali lagi bersama gue di channel IR1 teman-teman. Channel yang akan fokus membahas mengenai IT infrastruktur dan juga tutorial-tutorial lainnya di bidang IT infra teman-teman. Untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa dengan subscribe dan juga klik tombol like pada video yang ada, serta juga bisa mengirimkan komentar-komentar. Teman-teman bisa komentar apapun itu, saran-saran, kritik, atau ide-ide untuk next video teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh penonton video gua seperti ini teman-teman. Boleh request integrasi Kong dengan konsol pakai DNS. Nah, ini tuh gua agak kurang dapet sih maksudnya gimana, tapi akan kita coba buat aja teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang bekerja di IT infra, teman-teman bisa join ke link ini teman-teman. Kita nanti di sana ngobrol-ngobrol lah, bagi-bagi pengalaman, sharing-sharing, ngobrol santai lah di Discord itu teman-teman. Kita lanjut ke slide teman-teman. Di sini kita bahas sedikit mengenai literasinya teman-teman. Jadi videonya adalah mengenai integrasi Kong dan konsol DNS resolver teman-teman. Di sini ada Kong, King Kong yang lagi marah, dan juga ada pesawat konsul teman-teman. Nah, nggak tahu sih ini pesawat atau apa, tapi dapat dari Google kayak gitu. Oke, next. Literasi dikit. Apa itu Kong? Apa itu konsul? Kong itu simpelnya bisa gue bilang sebagai API gateway teman-teman. Tapi full penjelasannya berdasarkan dari websitenya, yaitu the world most popular API gateway built for hybrid and multi-cloud, optimized for microservices and distribute arsitektur teman-teman. Fitur-fitur yang ada di Kong adalah routing, load balancing, health checking, kemudian ada authentication, authorization, access list, selanjutnya ada proxy, SSL, or TLS termination, L4, L7 support, declarative DBLS deployment, native Ingress control K8s. Nah, ini teman-teman, kalau di Kong itu dia itu bisa dua metode teman-teman, menggunakan database yang baru disupport itu kalau gua baca-baca yaitu Postgres dan Cassandra. Tapi dia juga bisa DBLS teman-teman. Nanti jadinya deklaratif untuk config terkait gateway-nya. Kalau teman-teman baru dengar istilah API Gateway, apa sih itu API Gateway? Bisa lihat di gambar ini teman-teman. Apa itu API Gateway? API Gateway itu bisa dibilang sebagai penghubung antara backend dengan klien teman-teman. Klien ini multi platform lah, bisa dari mobile, iOS ataupun web. Itu dia akan terhubung ke API Gateway untuk selanjutnya dihubungkan ke services di belakangnya teman-teman. Di sini itu fitur-fitur yang biasa ada di API Gateway yaitu security, routing, logging, rate limiting, aggregation teman-teman. Mudah-mudahan dari gambar ini bisa memberikan sedikit penjelasan ya teman-teman ya terkait dengan API Gateway, kenapa kita butuh API Gateway. Selanjutnya konsul berdasarkan websitenya yaitu is a service mesh solution providing a full feature control plane with service discovery, configuration, and segmentation functionality. Bisa gue bilang konsul ini aplikasi tools yang multifungsi teman-teman. Nah, key fiturnya itu ada sebagai service discovery, kemudian ada health checking, ada key value store, secure service communication, dan juga multi data center teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman bisa perhatiin aja untuk API Gateway. Nah, nanti kita akan mengintegrasikan API Gateway Kong menggunakan DNS resolver dari konsul teman-teman. Oke, kita lanjut mengenai skema yang akan kita buat teman-teman. Apa sih yang akan kita buat? Kelihatan ya di sini. Ntar dulu. Nah, apa yang sih yang akan kita buat di video kali ini teman-teman? Kita akan membuat sistem ataupun sistem desain yang seperti gambar di sebelah kanan yang bisa teman lihat. Di sini nanti kita akan bikin berbagai macam aplikasi yang berjalan di Docker teman-teman. Nanti kita akan bikin konsol server menggunakan Docker, kemudian juga kita nanti bikin kita ngoding dikit, ngoding simple aja di bahasa Golang untuk nulisan port, terus tampilin responnya, kita bikin Docker filenya, kita bikin Docker image teman-teman. Nanti kita
di Docker filenya itu nanti kita pas build Docker image-nya itu kita install console agent teman-teman, supaya bisa register semacam sidecar gitu teman-teman. Yang perlu diperhatiin adalah di sini gua cuman tujuannya untuk bikin Docker file jadi image-nya dan juga kita jalanin. Gua nggak memperdulikan terkait dengan policy ataupun standarisasi terkait pembuatan Docker image teman-teman. Docker file segala macam nggak ikutin, seperti seharusnya kita bikin image menggunakan multistage agar size-nya bisa dioptimize. Kemudian juga seharusnya kita cuman di image itu hanya ada aplikasi kita, library yang nggak dibutuhin itu nggak perlu ada di image tersebut. Nah itu gua nggak memperdulikan itu teman. Jadi nanti image-nya bakalan gede. Satu service ini tadi gua tes itu sekitar 600 teman-teman, 600 MB. Nah begitu juga dengan yang /product teman-teman, aplikasi produk dan juga karir ataupun blog. Nanti kita ngoding sedikit, terus bikin Docker filenya, bikin Docker image, terus kita register aplikasi-aplikasi tersebut ke console server. Kalau misalkan kita udah register di service discovery di console cluster, nanti kita tes teman-teman. Kita tes yang namanya DNS resolver. Apa sih itu DNS resolver? Gimana sih cara kerjanya? Nanti kita tes bareng-bareng. Selanjutnya kalau misal sudah, nanti kita pastiin juga setiap aplikasi itu sudah up menggunakan browser. Langsung nextnya itu ke Kong-nya teman-teman. Kita bikin Kong gateway menggunakan Docker. Di sini gua Kong-nya menggunakan Kong yang menggunakan database Postgre teman-teman. Jadi nanti kita bikin 2 kontainer, yaitu untuk Kong-nya dan juga untuk DB-nya. Kemudian untuk simpelnya, untuk menambah route dan juga service, kita juga bikin untuk Kong dashboard-nya teman-teman, yaitu Kong. Nanti kita install, ada dokumentasinya, terus juga kita nambahin service ataupun route setiap aplikasi yang udah kita buat ke Kong agar bisa diakses teman-teman. Terus juga nanti kita coba-coba fitur-fitur Kong, coba-coba dikit fitur-fitur yang ada di Kong seperti apa, misalkan rate limiter ataupun apa, nanti bisa kita coba teman-teman. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kontainer teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini laptopnya cukup ya. Kalau nggak cukup teman-teman bisa akalin lah, pakai cuma 1 aplikasi, kemudian nggak usah pakai Konganya. Nanti soalnya menambahkan service dan route-nya itu kita menggunakan Kong admin-nya teman-teman, Kong API-nya ya. Nanti kita pakai curl post untuk nambahin service dan route-nya. Terus nanti kita tes apakah settingan config yang kita udah set itu berjalan dengan baik atau enggak. Oke, kita lanjut nge-lab teman-teman untuk bikin skema seperti ini ya. Di sini workflow gue udah di Kong console. Di Kong console ini gue akan bikin aplikasi home dulu ya, home app. Nah ini udah ada 3. Yang pertama itu mungkin kita spawn untuk console servernya dulu ya teman-teman ya. Kita coba naikin dulu dockernya console server dengan command seperti ini, docker run background expose 8500 expose lagi untuk UDP nya 1500 UDP dan console server, image nya console, argumennya engine sebagai server, server
input. Copy S. Oke, jangan jalanin docker endpoint ya. Coba lihat ke dalam docker exec ini bisa. Nah, kalau teman-teman nggak tahu kenapa gua ngejalanin command ini, karena di image console itu dia ada yang namanya entry point teman-teman. Entry point ini buat ngejalanin seperti ini. Nah ini ya, if you are running consummation, bukan itu. Nah ini dia. Ini untuk agentnya, untuk servernya itu mana ya, pokoknya dia ngejalanin ini dengan script ini, dia nge-argumen nge-passing $1 ya si agentnya. Kurang lebih gitu ya. Exit, harusnya ini udah jalan. Kita buka local hotspot 8500. Kenapa tidak up? Local PS. Oke, kenapa tidak 4x4 teman-teman? Oh, gua lupa nge-enable UI nya teman-teman. Sorry. Stop ya. Oke, gua lupa nge-define UI nya teman-teman. Console server, console agent. Ini teman-teman. Yes. Kita lihat mapsnya. Kenapa nggak auto sih ini ya? Leader IP-nya segini. Oke. Lanjut kita bikin untuk home dulu kali ya teman-teman ya. Untuk home kita itu perlu kita perlu yang namanya itu aplikasinya dulu. Terus juga kita perlu modul domain. Nah, kita ini dulu buka. Oke, gua copy paste dulu, copy paste dari aplikasi yang sebelumnya teman-teman, dari video yang sebelumnya ya. Sini kelihatan ya, home, halo, ini home. Oke, udah, ini home set. Selanjutnya gomod itu modul home app. Terus nya 1.17. Kita butuh lagi file yang namanya itu JSON nya teman-teman, JSON untuk meregister aplikasi home ke konsol cluster kita. Terus app.json. Nah ini isinya itu service ya,
home app, kita bikin teks ini DE, portnya berapa ya, portnya 8080 sih, bisa aja sih 80. Kita beda-bedain dulu deh, per servisnya portnya kita beda-bedain. Terus kita perlu lagi yang namanya itu supervisor teman-teman, karena kita ini bikin custom image supervisor di default. Sini kita define supervisor dulu. Not diamond sampai mata udah minusnya parah. Program konsol pakai bisa konsol yang membaca dia sama konsol join ke server ini soalnya oke, ini untuk konsolnya, untuk meregister konsol ketika startup kita bikin untuk aplikasi kita teman-teman, home app pakai BSD app. Nah, kita bikin lagi file untuk bikin docker image teman-teman, docker file. Nah, docker file ini gue berantakan ya teman-teman ya. Dari konsol kita install dulu, terus juga supervisor kita add untuk aplikasi file, untuk file-file yang kita butuhin teman-teman. Kita add untuk file-file yang kita butuhin. Biasanya astagfirullah, konsol config ya, kita arahin ke sini, konsol config dan apa bisa supervisor. Oke, selanjutnya kita define waktu kita di build, kita tambahin entry point untuk custom comment teman-teman, custom supaya konsolnya itu nggak ngejalanin entry point yang punya dia. Teman-teman lihat ya di sini ya, jangan jalanin entry point. Nanti kalau misalnya kita nambahin entry point nanti error teman-teman. Udah jadi teman-teman untuk aplikasi home-nya, file-file yang dibutuhin kurang lebih seperti itu.
kita coba build ya, coba build di home nya ya. Udah semuanya, docker build mint home app home image. Nah udah jadi home nya, tinggal kita jalanin dockernya teman-teman. Oke, di halaman 70. Oke, kita jalanin docker run md 8070 expose 8070 dan app home app image-nya home image ya kali ya, home image. Jalan yaitu docker exec main IT ke dalam sini, salah, ke sini bin esa. Nah dia akan menjadi, di sini tuh ada jalan dua proses teman-teman. Pertama untuk meregister aplikasi kita, yang kedua itu mana nih, kok itunya nggak jalan ya, bentar ya. Oke, app kita dulu teman-teman, docker file kita ada yang salah. Berarti di supervisor kita oke, kita salah, kurang ini teman-teman. Kita exit dulu, path-nya kurang di supervisornya, jadinya nggak jalan. Kita docker ps docker stop, kita stop dulu, docker rm, kita build lagi teman-teman, docker. Nah kita jalanin lagi, expose home image. Oke, docker ps, kita exec lagi ke dalamnya, docker exec. Nah ini jalan ya, ada dua. Oke, nah ini dia kayak muncul aja deh, selamat datang di apa tuh. Oke, di sininya juga udah register teman-teman. Nah ini home app, kita bikin lagi untuk aplikasi yang lain teman-teman. Oke, kita tes, kita karir ya, coba ya, kita home, ada home kita ganti dengan karir. Save sama waktunya kita bedain ya, 80. Aduh, ini karir, kita lagi open recruitment dulu. Oke, sama untuk karir ini kita juga ada blog teman-teman. Ini home udah naik ya, bisa dilihat nih aplikasinya, jalannya di port 8070. Kita lagi bikin yang karir. Untuk di docker karir itu ada dua ya, jalannya langsung. Oke, kita bikin blog. Halo, ini halaman blog kita, ini berisi catatan engineer perlu
Oke, ini karir, kemudian kita tambahin handle untuk blok. Oke, juga kita rename namanya karir. Sip, juga kita rename namanya jadi karir. Sip, sini ada home-nya, kita ganti karir. Portnya 80 ya tadi ya. Sip, komodnya udah. Ini yang ada home kita ganti karir ya. Docker filenya yang ada home-nya ganti karir. Oke, sip, kita lihat di sini ya. Apa ya, sini kita turun dulu, terus kita ke karir, kita build ini docker build minta apa nih, karir ya, karir image. Oke, kita run docker, kita ini aja docker run. Nah ini ya 80 ini karir app, aduh mata, karir app ini karir image, aduh dibesarin langsung gini deh. Oke, lihat ya, harusnya di sini nambah teman-teman. Nah ini dia, karir app udah muncul. Selanjutnya untuk produk kita sama sini kita rename dulu, bisa docker. Oke, kita rename dulu, nyampe produk, juga namanya produk. Ya Allah nyetrum produk. Oke, dari docker file dulu jadiin produk. Oke, udah ya, bomotnya juga. Oke, udah, ini juga. Oke, lalu ini halaman produk kita loh. Kita bilang banyak apa ya, banyak janji loh. Oke. Ini handle-nya untuk pet produk partnya. Oh iya, kita tadi jalanin ininya di ini ya. Aduh, bentrok teman-teman, bisa-bisa nih. Kita nggak bisa nih jalanin karirnya. Oh udah bener ya, 80 ya. Oke, sip. Ini 80 90. Kita turun dulu ke produk, minta produk image aduh ini produk upnya 80 90. Kalau produknya begini belum dapat 90. Oke, dia 90. Nggak salah, kita buat dulu
kita karir sama blog sudah up ya teman-teman. Kenapa bisa dibilang up? Karena ini teman-teman, gue lupa intronya. Terus option karir, nah ini udah up ya untuk karir. Sama apa tadi tuh, blog ya, blog. Nah ini blog kita tadi yang kita naikin untuk teman-teman produk kita, halaman produk. Nah ini udah nambah produk 80-90. Buka ya produk, sip, kita jualan banyak yang juga siap. Oke, udah naik teman-teman. Selanjutnya itu kita ngetes yang namanya DNS resolver teman-teman. Apa itu DNS resolver? Kita coba baca ya di konsolnya, kita coba tarik konsul DNS forward DNS find service DNS. Kita coba di sini. Nah jadi si konsul ini bisa sebagai DNS teman-teman. Jadi misalkan service lookup ya, oke kayak gini, tag service query ini begini. Oke, kita big at oke, coba kita coba big at 127 172 127.0.0.1 minta 87.600. Nama servisnya itu karir app.service.consul minpe salah. Nah ini dia si konsul, kita nembak nih, kita coba semacam NS lookup resolve. Kalau misalkan mau pet ini, kalau mau ke domain ini, itu diarahin, tolong arahin dong. Nah si konsul server tuh udah arahin ke 17.0.4. bener gak nih? Coba kita lihat di note. Nah di karir ya 17.0.4. Nah udah bener teman-teman. Kita coba juga untuk yang lain seperti home 17.03 untuk produk 17.05. Nah ini udah bisa teman-teman, kita tinggal nge-spawn si kongnya. Tadi kita udah ngetes resolvernya udah bisa menggunakan konsul, kita tinggal nyalain si kongnya teman-teman. Untuk naikin kongnya teman-teman bisa googling, baca dokumentasinya, itu di sana ada komennya dan gua copy paste dari sana. Coba kita ini ya, coba ya kongnya, kong docker. Nah teman-teman lihat dari sini aja, sama kok. Oke, kita bikin Postgre-nya dulu. Postgre-nya udah naik, kita migrate. Oke, selanjutnya kita bikin kongnya teman-teman, kita naikin kongnya. Nah di sini teman-teman, kong itu secara default itu dia bakalan ngambil yang ada di Postgre teman-teman, yang ada di DB dia resolvernya. Di sini kita tambahin environment untuk maksa si kong menggunakan konsul kita teman-teman, 02 konsul leader ya, 02 portnya 8600, seperti yang kita coba ngetes tadi dik, ini 8600. Nah ini dengan kayak gini si kong ini akan menggunakan konsul sebagai DNS resolver teman-teman. Kita spawn aja. Oke, udah ya. Selanjutnya itu kita ngapain? Kita tinggal ngetes sih teman-teman. Atau mungkin teman-teman mau menggunakan konga
untuk admin saat jalanin ini kita spawn konganya dulu di database-nya, kemudian untuk kong adminnya. Oke, ini tengah-tengah up. Nah, ini udah up. admin.com. Oke, default ya. Oke, di sini tuh admin UI http, kita lihat kongnya teman-teman, IP-nya berapa, docker ps kong ini docker inspect ini teman-teman. Kita arahin ini ke admin API-nya, ini port admin API ya. Kalau misalkan kita lihat oke, dia nggak jalan ya. Nah, ini dia sudah bisa teman-teman, sudah terkonek dengan kong kita. Jadi kongnya udah ke spawn, terus kong adminnya juga udah spawn, udah up, kong gateway-nya juga udah up, kong dashboard-nya juga udah up. Selanjutnya kita nambahin yang namanya service teman-teman. Oke, sebelumnya gue pengen ngecek dulu si untuk home ini gue daftarnya gimana ya. Coba di sini lah ya. Oh, ini bisa belum merahin apa ini pas dari lokal saja. Ini udah ada belum ya petnya, takutnya menurut match. Oke, kita tinggal nambahin ini teman-teman, servisnya dulu. Expose bisa services. Nah, ini services, kalau teman-teman nanya dapat dari mana, bisa lihat di dokumentasinya teman-teman. Kita coba admin API service object add service. Nah, mana nih add service, nah add service, nambahin ini ke petnya service. Kemudian kita butuh yang namanya host port ya, udah yang wajib ya. Oke, terus URL data namanya home SVC ya, home SVC, domain data, hostnya si domain console teman-teman. Nah ya, aduh klik. Nah ini dia, kita arahin hostnya ke sini. Ini home app service, terus butuh. Oke, ini nanti nggak jalan nih.
Oke, ini aja teman-teman, kita post ya. Kita coba lihat services. Oh, localhost teman-teman, harusnya localhost. Nah, ya 0. Kita coba tambahin. Tambahin. Ini nambah di admin juga harusnya nambah teman-teman. Service home SVC, home APT service. Oke. Selanjutnya kita nambahin rootnya teman-teman. Min admin post service, namanya itu home SVC routes. Kita lihat di sini routes itu gimana. Iya, teman-teman tahu dapatnya itu dari mana? Dari sini teman-teman, postnya ya. Untuk nge-post itu ke services, nama service yang kita udah buat sebelumnya, terus endpointnya root. Oke, selanjutnya kita lihat lagi teman-teman, dia itu butuh apa sih? Dia butuh host sama pet ya, host sama pet. Ini pet yang nanti kita pakai ketika kita ngarahin ke kongnya teman-teman. Host sama pet, kita perlu host ini hostnya dari localhost aja ya, localhost, terus pet kita home ya. Nah, tambahin ini masih no ini temennya, masih no root. Sini oke. Untuk itu docker ps kita lihat, kita ke kongnya, mana nih kongnya, docker logs follow ini ya udah. Selanjutnya kita get lagi teman-teman. Kalau tadi kan masih no root ya, no root match. Nah, ini udah nih, kita udah arahin ke kong, udah masuk juga lognya ke dockernya kong, ke kong yang ke kong gateway kita, dan langsung diarahin ke sini gitu teman-teman. Kalau ini bisa kita taruh sini dulu kali ya. Oke, bentar dulu ya, penasaran juga di konsolnya tuh dia ada log nggak ya untuk nge-query gitu. Kita coba ya, docker logs, docker ps. Aduh, udah ngantuk banget nih, udah mau jam 4 lagi. Kita ke konsol teman-teman, docker logs follow. Oke, nggak ada ya, nggak ada lognya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat ke aplikasi home-nya, oh dia juga, oh gua nggak bikin log ya, guys lah, nggak bisa teman-teman. Jadi nah ya, di sini tuh kalau misalkan kita arahin localhost ke kongnya, bisa nggak ya? Nah, ini bisa teman-teman ya, kita arahin ke kongnya. Ini home nih, dari depan, dari browser gue ya, dari depan ke kong, terus ke aplikasi home-nya teman-teman. Selanjutnya kita mau ke carrier, ini masih nggak bisa, kita tambahin dulu teman-teman. Hilang dong dia dong. Oke, kita bikin lagi. Ini apa nih, produk ya, produk SVC, produk
Oh, oke, udah, kita copy paste aja teman-teman biar cepat. Service, produk, service, ini produk. Bisa nggak ya? Coba yuk, harusnya bisa nih. Produk 404 nya kenapa nih? 404 nya dari mana ya? Dari kongnya. Oke teman-teman, karena aplikasi kita ngelisten di pet product, karena support berapa ya, 80 ya produk ya, bukan 80 berapa ya. Nah, di pet product maka kita perlu semacam nambahin teman-teman, nambahin di service kita nggak bisa polosan pet ya. Nah, ini pet slash produk. Oke, coba lagi ya, ini dari tokong ya, sambil lihat di sini ya. Nah, udah bisa teman-teman, berarti kita perlu nambahin untuk service itu pakai pet teman-teman. Oke, siap, kita lanjut tambahin untuk karir teman-teman. Bisa lihat ya, ini produk udah up, bisa diakses dari depan dari klien. Selanjutnya kita bikin untuk karir teman-teman, karir. Oke, untuk lupa lagi deh, coba delete dulu deh, lupa nambahin petnya teman-teman, tadi udah di copy. Delete ya, gimana delete nya? Service ada tuh. Oke, ini perlu yang namanya min data pet sama dengan karir. Nah, gini teman-teman, karir ini karir. Kita lihat ya, kita buktiin dulu karir. Nah, ini masih dari kongnya, nggak ada root, kita tambahin. Oke, udah, hilang dong. Pet 404 teman-teman. Kenapa lagi ini 404? Petnya karir. Coba kita lihat di servisnya udah bener belum ya. Oh alah, nggak ditambah teman-teman. Astagfirullah. Sorry, coba kita delete ya. 404 loh. Coba.
ini udah ada PSR ya, ada yang buat. Oke, ini apa nih? Oh, tapi tadi udah bikin itu ya ternyata. Nah, coba ini teman-teman, coba salah tuh masih apa ya, simak message karir, harusnya di sini nambah nih teman-teman, service. Nah, tagnya karir harusnya di sini bisa. Rootnya belum ditambah ternyata. Oke, udah bisa. Selanjutnya itu ya bisa ini. Nah, bisa dua ya, jadi kita harus satu lagi untuk blok teman-teman. Blok kita blok, ininya masih tetap di karir karena node-nya di karir, di blok tambahin blok blok. Oke, ini udah bisa teman-teman. Jadi kita udah berhasil teman-teman, berhasil apa? Berhasil integrasiin Kong Gateway untuk menggunakan konsol sebagai DNS resolvernya teman-teman. Kok bisa tahu Kong menggunakan konsol? Teman-teman bisa lihat aja di mana ya, dia itu ngelog nggak ya di sini ya, kita lihat dulu. Intinya sih kita ketika kita menggunakan domain yang benar yang bisa di cover sama DNS konsol servernya itu udah bener teman. Misalkan nih, misalkan kita coba salahin yang satu ya, service produk deh, produk apa ya, produk ya, produk oke, ini produk ya, produk kita coba salahin ini ya teman, app1 oke, 88.000 ya. Nah, name resolution file ya teman-teman. Kenapa? Karena domain yang kita set produk app1 itu nggak ada teman-teman, nggak ada di konsol servernya. Coba kita dik ya, dik. Nah, ini dia produk app1. Nah, dia nggak ketemu nih ya, tapi begitu kita app dia itu bisa pakai DC ya, DC1. Nah, kita coba di sini DC1 teman-teman, DC1 bentar, masih ada app1 nya mana ya, salah, service di sini DC1. Nah, dia benar, service kita arahin ke DC1. Barangkali nanti data center teman-teman ada banyak ya. Aduh, bentar lagi subuh. Coba lagi ya. Nah, ini bisa, berarti Kongnya sudah menggunakan konsol sebagai DNS resolvernya teman-teman. Dengan berhasilnya ini, maka gue sudahi video kali ini, video gaper kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada ide-ide lagi, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan gue buatkan ketika sudah ada waktunya teman-teman. Sekian video dari gue.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk join di Discord server teman-teman yang ada di link deskripsi. Itu biasanya gue online after office hour di sekitar jam 7 sampai jam 9. Itu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol terkait IT infra teman-teman, sharing-sharing ataupun berbagi-bagi di dunia IT. Dengan gitu kan kita menjalin silaturahmi, terus juga mendapatkan banyak pengalaman dari yang lain, berbagi pengalaman, ngobrol santai, asik. Jangan lupa join teman-teman, gue tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.